Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi setelah jeda iklan. Bersyukur merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena apa? Dengan kita bersyukur, Allah akan meningkatkan dan terus menambah kenikmatan yang diberikan pada kita. Mayab Allahu bi'adzabikum in syakartu amantum. Allah akan senantiasa menambah kesyukuran, menambah nikmat pada kalian. Dan Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian menjadi hamba Allah, maka Allah akan senantiasa cinta pada kalian terhadap hamba-hambanya yang bersyukur. Maka untuk menjaga daripada kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat keimanan, hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita, maka kita sebagai hamba yang pertama senantiasa bersyukur. Yang kedua, pengikat tali keimanan agar tidak lepas dalam diri kita adalah dengan kita senantiasa mempersungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang mempersungguh di jalanku Allah, mempersungguh dalam melaksanakan ibadah padaku Allah, maka dengan penuh kesungguhannya itu, maka Allah akan memudahkan, akan menunjukkan jalannya. Maka sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah, setelah kita diberikan nikmat hidayah, diberikan nikmat keimanan, kita mensyukuri. Yang kedua, kita harus mempersungguh. Mempersungguh berarti kita melakukan upaya dan usaha agar apa yang kita lakukan itu mencapai sebuah keberhasilan, mencapai sebuah kesuksesan dengan kita melakukan dengan penuh kesungguhan. Maka termasuk kewajiban kita kepada Allah dapat berhasil kita laksanakan ini dengan penuh kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan perintah pada kita melaksanakan berbagai macam kewajiban. Di antaranya adalah salah satunya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Termasuk kita melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan ini tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada kesungguhan di dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Padahal apa ini merupakan ayat yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan oleh umat manusia, khususnya orang-orang Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana kewajiban itu diwajibkan pada orang-orang dahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, tujuannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka jelas di bulan Ramadan ini kewajiban ibadah puasa adalah kewajiban kita. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan sebagaimana ayat yang dikerangkan menjadikan insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Tentu upaya usaha yang menyangkut tentang amalan dan kegiatan di bulan Ramadan ini supaya kita bisa kerjakan dan laksanakan. Ibadah puasa bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita meninggalkan dahaga, meninggalkan lapar, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri kita. Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, lantas kita mengerjakan ibadah puasa itu, di sisi lain kita masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan maksiat, ucapan-ucapan yang mengandung dusta, ungkapan-ungkapan yang membawa pada permusuhan, maka tidak ada nilai ibadah puasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Malam yada qaula zur wal amila bi falaisa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang dalam melaksanakan ibadah puasa lam yada qaula zur, tidak henti, tidak mau meninggalkan, tidak mau stop dari ucapan-ucapan yang jelek. Ucapan menfitnah, ucapan menggibah, ucapan yang menimbulkan perpecahan, ucapan menimbulkan permusuhan, saling mengadu domba satu dengan yang lainnya. Wal amalabi, dan bahkan mengerjakan perbuatan itu, falaisa lillahi hajjatun, maka tidak ada kepentingan bagi Allah untuk memberikan pahala karena ibadah puasanya itu bagi orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan dan perbuatan jelek. Allah tidak akan memberikan pahala karena dia telah rela meninggalkan makanan dan minumannya. Maka
Dalam melaksanakan ibadah puasa ini juga poin yang kedua memerlukan yang namanya kesungguhan di dalam hati kita sehingga ibadah ini bisa terwujud terlaksana dengan baik. Maka kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan, hal-hal yang membatalkan puasa kita hindari, hal-hal yang mendatangkan pahala kita tingkatkan, maka tujuan pada pelaksanaan ibadah puasa, maka untuk meningkat keimanan kita, menjaga keimanan kita, menjaga hidayah kita. Poin yang kedua tadi adalah kita melaksanakan yang namanya mempersungguh agar apa? Bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah yang pertama tadi kita bersyukur, kemudian yang kedua kita mempersungguh, dan poin yang ketiga adalah bagaimana kita mengagumkan, menghormati terhadap syair-syairnya Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagumkan tanda-tanda kekuasaannya Allah, maka mengagumkan itu termasuk dari takwanya hati. Maka hati yang bisa mengagumkan, hati yang bisa menghargai, menghormati terhadap tanda-tanda kebesarannya Allah, maka akan menjadikan ketakwaan di dalam diri kita. Maka poin yang ketiga dari 4 tali keimanan adalah bagaimana kita mengagumkan terhadap syair-syairnya Allah, bagaimana kita mengagumkan terhadap ayat-ayatnya Allah. Apa yang perlu kita agumkan? Tempat-tempat ibadah kita supaya dijaga kebersihannya, dijaga kerapiannya, dijaga kesuciannya. Kemudian kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yang menjadi penuntun bagi kehidupan kita untuk melaksanakan ibadah, dijaga, kita laksanakan, kita kaji, kita pelajari, kita pahami bagaimana bacaannya, kita memahami bagaimana maknanya, dan yang tidak kalah penting juga kita memahami bagaimana pengertiannya. Sehingga apa? Kita mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Al-Quran adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran yang menyebabkan nanti kalian akan jauh dari jalannya Allah. Pemirsa NTP yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah iklan berikut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.